Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kita masih bersama Ibu Mira Sumirat, beliau adalah Presiden Aspek, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Kalau tadi kita sudah menanyakan kepada beliau apa sih sebetulnya tujuan dari aspek tersebut, paling tidak ada satu tentang bagaimana buruh karyawan itu bisa sejahtera. Yang kedua adalah ketika ada sebuah kebijakan undang-undang dari pemerintah itu harus sinkron. Jangan sampai pemerintah buat kebijakan A, pelaksananya B. Nah, disitulah peran asosiasi untuk menjembatani hak dan kewajiban seorang buruh. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Ibu Mira. Ibu, ini kan tadi sudah bicara ujungnya kan harus sejahtera. Yes. Lalu kita bicara menjembatani antara undang-undang legislasi dari pemerintah dengan hak kewajiban buruh. Satu apa lagi, Bu? Ya, kita sih berharap ya pemerintah ini dalam membuat sebuah regulasi yang terkait dengan pekerja atau buruh itu kan sudah ada amanatnya nih. Yeah. Itu amanatnya basicnya adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang 45. Dan dari situ aja jangan lari kemana-mana. Kalau itu dijalankan aja, mungkin tulisannya udah bagus ya, tapi implementasinya Implementasinya, seperti apa? Itu implementasinya itu yang kita tanyakan gitu. Ketika ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai fondasi dasar konstitusi kita, kemudian pemerintah menurunkannya itu melalui undang-undang kan. Nah, harapan saya undang-undang itu tidak jauh-jauh bukan jauh-jauh lagi, betul-betul mencantol di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, persoalannya sekarang terjadi adalah ya saya kami merasakan betapa regulasi itu keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait buruh pekerja itu sama sekali tidak tidak memihak kepada buruh. Itu yang saya sesalkan kita kecewa lah terhadap situasi saat ini. Yang kedua juga kami minta negara tuh hadir. Kita hadir ketika para pekerja atau buruh ini ingin mendapatkan keadilannya. Gitu. Nah, memang betul ada dinas tenaga kerja di kota, kabupaten, atau juga di pusat ya. Tetapi kalau saya melihat masih belum maksimal juga, baik itu dari hal pengawasan maupun juga tindakan atau pemberian sanksi kepada para pelaku-pelaku usaha yang melanggar aturan main. Ini yang saya masih belum melihat belum maksimal lah ya kinerja-kinerja itu. Berarti mulai dari undang-undang dasarnya sudah bagus, yang menjadikan itu dasar kita bekerja dan lain-lain. Tapi dalam implementasinya ada namanya politik ya, keputusan politik itu yang biasanya konon kabarnya itu kan dibackingi oleh para kapitalis gitu ya, orang-orang para pemodal lah, para cukong gitu kan, yang begitu dia buat undang-undang ini kan ya otomatis pro yang siapa bayar. Begitu sampai ke buruh itu nggak sesuai dengan undang-undang tadi. Harusnya kan sinkron antara Undang-Undang Dasar 45, keputusan politik, lalu dengan buruh sendiri. Walaupun tadi Ibu bilang ada namanya Kementerian Tenaga Kerja, ada Depnaker dan lain-lain, tapi tidak menyentuh esensinya. Itu kira-kira solusinya seperti apa, Bu? Kalau misalkan begini, kalau di luar negeri ada istilahnya partai buruh yang memperjuangkan. Kalau selama ini politisi kita atau seperti apa itu? Ya, bicara tentang politisi kita ya, kita sama-sama tahu lah, dan saya sudah merasakan itu Mas Ari, saya merasakan betul-betul mengalami langsung dan baru tahu gitu ya. Pada saat anggota DPR gitu ya, atau yang akan melenggang ke Senayan itu harus membutuhkan atau menyediakan uang yang sangat banyak. Nah, dari situ jadi kelihatan tuh. Politik uangnya sangat-sangat kuat di situ. Apalagi ya kita sesalkan masyarakat Indonesia juga masih seperti itu ya. Nah, tetapi hanya dengan 10.000 sudah berani untuk dibayar. Itulah dia. Saya merasakan karena saya pernah menjadi calon anggota legislatif gitu ya dari sebutkan nggak usah. Nggak apa-apa, silakan. Partai Gerindra gitu ya. Itu saya dititipkan gitu ya. Jadi memang itu tadi karena kita belum punya partai buruh, belum punya, sehingga
buruh-buruh ini mencari cantolan partai-partai politik untuk bisa masuk ke dalam memperjuangkan parlemen. Karena di dalam parlemen lah itu kita bicaranya membuat sebuah undang-undang turunan daripada Undang-Undang Dasar 45. Membuatnya di situ. Entah itu si pemerintah yang mengajukan duluan atau DPR mengajukan duluan. Kan pembuatan undang-undang itu ada di parlemen, di DPR itu. Nah, kalau kita benchmark ke Jerman atau ke Inggris yang sudah partai buruh, itu seperti apa sih mekanisme mereka itu? Nah, mereka sudah ada partai buruh tersendiri. Soalnya itu kuat tuh. Jerman, Australia, Inggris ini contoh-contoh yang sudah memiliki partai buruh yang kuat, sehingga suara pekerja, suara buruh itu enak, langsung didengar, disampaikan, dan terlibat dalam hal pembuatan proses undang-undang apapun. Ada bargaining positionnya, Kalau sekarang kan nggak ada. Ya, ini ibaratnya folder itu folder yang kesekian gitu ya. Padahal esensinya ini yang harus diperjuangkan. Oke. Salah satu contoh yang terbaru nih, yang terbaru aja lah ya, terkait dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang kemarin ribut-ribut sebelumnya Omnibus Law itu ya. Begitu banyak undang-undang kemudian dipersingkat dipers gitu ya menjadi Omnibus Law, kemudian ditetapkan kemarin baru saja 5 Oktober kalau tidak salah di tahun 2020 kalau tidak salah. Itu isinya itu namanya aja Cipta Kerja gitu ya. Tapi kepada pekerjanya itu enggak sama sekali, tidak ada dampaknya, malah sangat-sangat menurunkan, merugikan, malah memiskinkan isi dari Undang Cipta Kerja itu. Nah, ini yang akibat tadi terjadi karena kita tidak punya perwakilan buruh di parlemen. Dalam hal ini partai politik enggak ada sama sekali. Kita hanya nitip nasib. Nah, inilah kenapa begitu ya, sebenarnya sih cita-cita besar lagi nih di sekarang ini saya ya pengennya sih ada partai buruh di Indonesia. Kalau tidak salah pada saat zaman Orde Baru tuh ada partai buruh kalau tidak salah. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Digawangi oleh almarhum Mokhtar Pakpahan. Iya, dari Medan ya. Betul, baru aja meninggal. Partai Buruh Sejahtera kalau nggak salah. Betul. Tapi kan saya nggak tahu ya kenapa gitu ya ini tidak berkembang gitu ya. Dan kemudian ya tadi akhirnya ya tadi para buruh yang notabene dia buruh, namanya buruh, dia tidak mau bergabung ke sana. Gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Setelah saya ngeperhatiin gitu ternyata ya masing-masing individu gitu ya, buruh-buruh itu sudah punya jadi pengurus di partai-partai politik tertentu. Jadi saya politik lah ya berarti sudah ada saya politik. Ternyata mereka udah terikat. Jadi ternyata kalau saya perhatiin lagi lebih dalam lagi, ternyata partai-partai politik itu juga ternyata memang dia ada punya sengaja, dia memang quote and quote dia punya orang-orangnya juga di organisasi-organisasi itu gitu. Ini saling memanfaatkan gitu. Kalau jadi misalnya partai politik A dia nyimpen tuh orangnya di organisasi buruhnya, jadi ya nyampur lah ya. Ini yang masih ya lagi-lagi bicara tentang persatuan dan kesatuan itu rupanya tidak bisa dilakukan secara maksimal hari ini gitu ya. Mungkin ini akibat daripada lamanya si Belanda itu menjajah Indonesia. Ya lebih konon katanya 350 tahun ya, 3,5 abad yang lalu Belanda itu menjajah dengan misi salah satunya memecah belah. Tidak ada persatuan. Ini dampaknya. Sampai sekarang saya merasakan bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan, yang membangun persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat sulit. Begitu mudah dipecah. Dengan mungkin sedikit omongan, sedikit uang dan sebagainya, jabatan, sangat rentan rakyat masyarakat kita ini. Makanya mungkin tadi terlalu lamanya itu mungkin ini alasan saya. Nah, artinya pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana membangun atau menampilkan partai buruh yang kuat seperti yang terjadi di Jerman, salah satunya contohnya di Australia atau di Inggris, sehingga ketika membuat sebuah keputusan-keputusan yang terkait dengan pekerja buruh itu bisa dirasakan ya nyaman gitu ya. Sekarang ini kan sama sekali jauh daripada kata kesejahteraan, jauh daripada kata kenyamanan, jauh daripada kata keadilan sosial. Ini sangat-sangat jauh. Jadi sekarang ini mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini belum bisa. Ya. Gitu. Kalau total seluruh buruh Indonesia itu berapa juta, Bu? Kalau kira-kira saja. Kalau pekerja informal ya. Total seluruh lah, termasuk yang informal, yang formal gitu. Kerja formal itu kurang lebih ya 60 jutaan. 60 juta. Formal ya. Formal. Di luar pada informal. 60. Kalau total informal sama formal ya lebih kurang 100 jutaan. Ya, artinya sudah lebih dari setengah ya. Ya mungkin seperempat menuju setengah lah ya. Kan? Seluruh Indonesia ya. Betul, itu artinya kalau bergabung bersatu itu punya bargaining position. Bargaining position yang sangat kuat. Kuat. Itu tadi kan ini Bu, apa namanya, kita itu kan lihat ya potensi buruh ini luar biasa banyaknya gitu kan. Kalau untuk aspek sendiri itu sudah punya anggota berapa tuh, Bu? Kurang lebih kami dari 12 provinsi ada 100 ribuan. 100 ribuan anggota. Jadi dari 12 provinsi ya. Oke. Total. Nah, itu apa tuh yang diperjuangkan oleh aspek sendiri itu? Ya, kalau perjuangannya ya fondasi dasar basicnya adalah tentang kesejahteraan. Bagaimana anggota dan keluarganya itu sejahtera. Itu yang pertama. Jadi basicnya. Yang kedua, bagaimana aspek Indonesia di kancah nasional, skala nasional itu mengawal, memastikan gitu ya. Kemudian juga menyampaikan, memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat sebuah regulasi atau regulasi yang sudah ada nih, yang sudah bagus, itu memastikan itu aman dan terimplementasi dengan baik. Nah, jadi memang kita selalu memberikan ya pengawalan gitu ya kepada pemerintah untuk memberikan sebuah kepastian hukum yang bagus juga kepada para pekerja buruh tanpa mengesampingkan juga tentu kepentingan para pengusaha. Jadi kita posisinya di tengah-tengah lah di sini. Berarti sebetulnya kan ini jadi sebuah potensi untuk bisa merubah Indonesia. Bahwasanya lewat perjuangan para buruh ini kan sejahtera itu kan ujung. Tapi sebelum menuju ujung itu kan biasanya ada alatnya. Nah, satu alatnya itu kan mungkin partai politik, partai buruh. Kalau di luar negeri kan ada partai buruh gitu kan. Ada Jerman, Inggris, Australia. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu gimana menurut Ibu? Itulah cita-cita, mimpi besarnya itu ya. Bagaimana muncul sebuah partai politik, partai politik buruh, khusus buruh ya. Nah, sebenarnya di zaman Orde Baru sudah ada, digawangi oleh Mokhtar Pakpahan, tapi saya nggak tahu kenapa gitu ya, tidak bisa berkembang dengan baik ya partai tersebut. Kalau dilihat potensi atau jumlah buruh total di seluruh Indonesia lebih kurang daripada 100 jutaan orang. Sebenarnya itu potensi yang bagus. Kemudian para buruh tersebut memiliki partai politik. Nah, persoalannya para pekerja atau buruh itu ternyata sudah menjadi pengurus di partai-partai politik. Sudah terpecah-pecah ya. Sudah terpecah. Jadi ternyata ya mereka ketika kita misalnya mau tarik, mau mendirikan ya quote and quote ya mungkin karena sudah terbaiat atau apa namanya itu sudah nyaman lah mereka di sana ya. Sudah nyaman juga ya, sudah mungkin mendarah daging gitu ya di partai politik yang sekarang ini mereka sedang urus ya, atau sedang mereka masuki gitu ya, tentu agak sulit. Nah, masalahnya mungkin juga ini analisa saya saja, mungkin juga partai politik itu juga quote and quote ya memang sengaja juga menempatkan bagian daripada untuk memperkuat rujukan partainya, akhirnya menempatkan orang-orangnya quote and quote sebagai buruh itu di organisasi sekitar partai yang ada. Nah, ini juga keyakinan saya mungkin akibat dampak daripada Belanda waktu menjajah kita lebih kurang daripada 3,5 abad atau 350 tahun yang lalu gitu ya. Selama itu mungkin ya konon katanya ini ya salah satu misi Belanda itu kan memecah belah artinya tidak ada persatuan dan kesatuan, artinya persatuan dan kesatuan itu dicoba untuk dihilangkan, diadakan, padahal ideologi kita Pancasila itu kan salah satunya, sila ketiga adalah persatuan ya. Nah, ini yang agak sulit, tapi yang namanya mimpi, cita-cita, harapan saya bisa terwujud. Entah kapan ya. Saya kira itu. Jadi inilah makanya sedang berproses bagaimana saya gitu selaku salah satu pimpinan di organisasi pekerja atau buruh ini juga menyampaikan kesadaran untuk para pekerja buruh itu berpolitik. Jadi selama ini kayak semacam ada semacam kayak
opini atau stigma yang dikiring bahwa ngapain guru berpolitik, udah ngurusin aja tentang upah. Jadi batasannya antar perut doang nih. Itu juga seperti ada kesengajaan, penggiringan yang kalau menurut saya itu salah ya. Kenapa saya bilang salah? Justru buruh atau pekerja itu harus berpolitik. Karena keputusan-keputusan tentang buruh pekerja itu diputuskan secara politik di parlemen gitu. Jangankan bicara Pak buruh, Bu, ketika kita beli produk AB itu keputusan politik. Semua nih kita nih sedang menghadapi semuanya diputuskan di politik di parlemen. Nah, artinya ketika artinya makanya secara khusus nih karena saya pekerja atau buruh, ketika kawan-kawan buruh pekerja itu abai, cuek atau acuh gitu ya, tidak peduli terhadap politik, sesungguhnya itu kesalahan yang sangat fatal. Karena tadi toh mereka undang-undang itu dibuat di partai politik. Kita mau teriak-teriak gimana pun di sini dia di parlemen keputusan politik. Nah, kita nggak punya wakil, percuma. Itu yang mungkin kesadaran ini yang harus terus ditingkatkan. Kalau saya nih, saya sedang terus berusaha, meskipun ya itu tadi banyak yang mencemooh, ujung-ujungnya juga yang ketahuan kemarin segala macam, tapi sesungguhnya cita-cita mulia saya adalah bagaimana justru melindungi. Karena melindungi hak kepentingan para pekerja buruh ini, karena regulasi atau putusan-putusan itu didasari oleh politik. Kalau kita nggak ada orang, kalau kita tidak punya partai itu, udah amsyong. Ini udah dibancakan. Jadi inian semua ya, kawan-kawan yang saya nggak tahu lah ya, entah itu cukong, entah itu apapun namanya. Sahabat pekerja, kita sudah dapat pencerahan bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan itu adalah keputusan politik, termasuk juga buruh. Otomatis buruh itu harus melek politik, alias sadar politik. Kenapa? Karena ujungnya adalah akan kembali ke mereka juga, akan kembali kepada buruh juga, pada karyawan juga. Dan ini kita akan lanjutkan setelah ini tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Sol Putra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.